Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima. Dan saat ini dalam rasa syukur dan sukacita ini Bapa, kami memohon Engkau senantiasa membimbing kami melalui firman-Mu ini, dan juga memampukan kami dalam bimbingan kasih kuasa Roh Kudus-Mu untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca serta mengulas lebih dalam firman Tuhan ini, kita ambil waktu sejenak untuk kembali menenangkan hati dan pikiran kita ya, gitu ya. Jadi fokus, benar-benar harus fokus. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan kita terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya ke-16. Di mana firman Tuhan menyampaikan di sini kepada kita, kalau kita mau baca sama-sama, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyang, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kerjalah kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita bisa lihat bahwa tiap-tiap kalimat yang tersusun ini merupakan kalimat ajakan untuk mengedepankan hidup damai dan juga hidup yang kudus seturut kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, di dalam sini pun kita bisa melihat bagaimana tantangan ataupun pergumulan itu selalu datang dari siapa gitu, selalu datang dari tiap pribadi itu sendiri gitu, tiap pribadi itu sendiri yang bagaimana gitu, yang memiliki kelemahan yang seperti apa, kelemahan yang tentunya kalau kita boleh lihat di sini timbul dari hawa nafsu, kemudian apalagi ya kalau bisa dilihat kembali secara dalam lagi, selain hawa nafsu cabul dan juga nafsu materi ya, kita bisa melihat bagaimana tiap pribadi tersebut mengklaim ataupun menjadikan hal itu sudahlah biasa saja gitu. Nah, inilah tantangan itu gitu. Inilah yang menjadi pergumulan itu. Kemudian di dalam sini penulis kitab Ibrani bersama-sama ingin mengajak gitu ya, segala sesuatu yang dimana kita sudah sampaikan, segala sesuatu yang kita sudah imani. Dari kemarin kan kita bicara tentang iman ya, gitu ya. Iman adalah dasar dalam ruang kehidupan kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dasarnya itu siapa? Ya, firman Tuhan itu sendiri. Siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saat kita sudah memiliki iman yang sedemikian rupa, maka Ibrani ingin mengajak kepada kita, yuk pertahankan dengan bagaimana gitu. Nah, di ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 merupakan salah satu bentuk poin-poin khusus di mana kita harus menjadi pribadi yang kuat dan juga yang tegas gitu. Nah, di poin yang ke-14 atau ayat ke-14 dikatakan, berusahalah hidup, garis bawahi berusaha. Berarti mau dikatakan apa? Dalam ruang kehidupan ini kita harus kerja untuk apa? Menciptakan damai sejahtera itu, menciptakan hidup kudus itu gitu. Jadi segala sesuatunya harus diusahakan. Gak cuma duduk manis kemudian dikatakan bahwa ya saya udah selamat karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya. Enggak hanya seperti itu, tetapi harus ada sesuatu yang diusahakan, harus ada sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Melalui apa? Kehidupan kita. Entah itu kita sebagai seorang ayah, entah itu kita sebagai seorang ibu, ataupun sebagai anak-anak. Mau itu PT, PA, ataupun GP.
Nah, kita harus bersama-sama untuk berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan gitu. Nah, kemudian apalagi sih yang ingin disampaikan? Judul untuk perikop ini amat sangat bagus, jangan sampai gagal. Nah, kegagalan itu sendiri timbul bukan karena iblis gitu, bukan karena iblis, tetapi hati ataupun pikiran manusia yang lemah gitu. Kadang-kadang kita bilang iblis nih gini. Loh, iblis itu ada, itu memang ada, tetapi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita sendiri yang membuka celah, kita sendiri yang buka pintu, ya berarti kita mengizinkan dong godaan itu datang gitu. Tetapi saat kita berkomitmen dan kita menjaga hati dan pikiran kita dengan begitu kuatnya ya, maka yang namanya kelemahan ataupun yang namanya godaan gak akan datang. Jangan sampai gagal. Yuk kita pertahankan apa yang Tuhan inginkan kepada kita, mengedepankan damai dan hidup kudus dalam ruang kehidupan kita. Yuk kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Dengan cara yang seperti apa? Yuk kita mulai dari sesuatu hal yang kita komunikasikan dengan baik, dengan penuh keterbukaan, dan juga mengarahkan setiap anak-anak kita bagaimana caranya ya untuk berdamai, untuk mengontrol ya setiap emosi yang ada. Dan itu mulai dari siapa? Kita sebagai orang tua, kita yang memberikan contoh gitu. Segala sesuatu mampu dikelola dengan baik sebelum kita ucapkan. Dikelola melalui apa? Pikiran dan hati kita, agar apa yang kita sampaikan itu semua menjadi berkat dan membawa damai sukacita. Itu yang ingin disampaikan dalam firman Tuhan ini. Jangan sampai gagal. Yuk kita jaga hati dan pikiran kita. Jangan kasih peluang buat iblis menggoda kita. Dengan cara apa? Tetap kuat dalam doa, tetap ambil bagian dalam persekutuan. Sekalipun saat ini kita masih mengikuti ibadah dalam media-media sosial ya, atau Zoom ataupun banyak lainnya yang kita lakukan, YouTube ya, ataupun Facebook ya, yang streaming, kita lihat itu semua itu Bapak Ibu, ya memang itu media, tetapi lihat apa yang ingin disampaikan, apa yang hendak ingin dibangun. Itu yang menjadi pokok landasan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya pun mengajak Bapak Ibu untuk terus mengedepankan damai ya, dan juga hidup kudus dalam ruang kehidupan kita. Kita mulai dari diri kita dan kemudian berdampak dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya firman Tuhan tidak tinggal diam dalam hati kita saja, tapi terwujud nyata dalam ruang kehidupan kita. Amin. Salam sehat dari saya, Pendeta Dewi Martika Putih. Tuhan Yesus memberkati. Ambil saat teduh sejenak.